Bismillah ya. Jadi ini cerita apa ya? Ini cerita ya, lebih ke cerita. Jadi ceritanya itu dulu ya waktu kecil itu kebiasaan Miski itu apa ya? Suka jadi pembawa acara, ya, suka jadi pembawa acara, suka ngewawancarai artis-artis gitu ceritanya. Jadi kan kalau waktu kecil tuh kan kita punya dunia sendiri gitu kan. Nah mungkin itu alhamdulillahnya orang tua nggak apaan sih kamu ngomong sendiri gitu, nggak kayak gitu. Jadi bener-bener Michi tuh fashion di waktu kecil itu kayak beranggapan Michi tuh MC gitu. Itu dari kecil tuh sebenarnya udah ada bakat. Mulai dari jadi pembawa acara, jadi jadi guru ya, guru-guruan gitu kan. Terus pakai baju kantor ibu segala macam, itu hal konyol lah, sampai coret-coret di tembok, di pintu gitu kan, seolah-olah Michi tuh guru gitu. Dan buku-buku bekas sekolah Michi tuh seumpamanya tuh adalah tumpukan nilai-nilai buku anak-anak sekolah gitu. Nah, salah satunya Michi sekarang kan mau cerita nih ya tentang pengalaman atau perjalanan Michi menjadi MC ya gitu. Apa sih, kenapa sih gitu kan? Kenapa sih bisa terjun di dunia MC ulang tahun anak? Sebenarnya dibilang jam terbangnya belum ya gitu. Jadi ini cerita aja ya. Berawal dari keinginan di bulan-bulan lalu gitu kan. Michi tuh terbesit kayak kayaknya Michi pengen deh buka MC ulang tahun gitu. Kenapa Michi punya kepikiran kayak gitu? Karena Michi kebiasaan untuk ngomong di depan anak-anak semuanya, anak-anak bimbel. Terus Michi pernah ngadain beberapa acara juga, kayak misalkan liburan gitu kan. Satu bis waktu itu Michi jadi guide-nya juga. Terus apalagi ya? Kayak ngadain acara sholawatan, terus acara lomba gitu kan. Nah di situ adalah yaitu MC gitu kan. Itu MC berarti kan bisa gitu. Tapi hanya terbesit aku pengen jadi MC ulang tahun nih gitu. Nah gak lama dari itu ada calling nih dari orang tua murid juga di Cimanggung, itu calling kalau bisa nggak jadi MC ulang tahun karena Michi ya cocok lah katanya gitu. Tapi di satu sisi ini kan yang lagi Michi pikirin gitu. Michi lagi kepengen buat jadi MC ulang tahun anak ya. Tiba-tiba minggu depannya itu ada yang calling untuk bisa jadi MC. Michi nggak mikirin bayaran, Michi nggak mikirin apapun itu. Yang penting udah diundang aja udah alhamdulillah. Dan itu nggak langsung ditolak. Jadi Michi langsung oke teh insya Allah bisa gitu. Padahal setelah itu Michi mikir, emang bisa ya? MC ulang tahun kan harus heboh, harus rame, harus mikirin apa gitu kan. Harus bikin konsep acaranya tuh rame karena ada di tangan MC. Rame enggaknya tuh ada di tangan MC gitu. Nah, waktu itu Michi coba untuk yakin dulu ya. Jadi Michi coba mengkontrol dulu diri Michi. Apakah Michi siap apa enggak? Dan di situ Michi kuatin mental dulu nih. Yang pertama ini ya, pengalaman perjalanan Michi menjadi MC itu Michi kuatin mental. Aku harus bisa gitu. Aku lagi mikirin gimana caranya buat jadi MC ulang tahun gitu. Tiba-tiba ada yang nawarin job itu. Ini kesempatan nih yang udah Allah kasih, jangan disia-siain. Gak apa-apa mau gagal, mau gak terserah. Yang penting kamu udah tampil, ngerasain gimana caranya menjadi MC ulang tahun gitu. Nah dari situ Michi coba untuk kayak lebih mempelajari selain mental yang Michi kuatin. Michi mempercayai bahwa kalau aku belajar aku pasti bisa. Dan akhirnya Michi buka-buka YouTube, buka-buka cara mempersiapkan mental ya, karena deg-degannya tuh udah deg-degan yang luar biasa. Padahal depan anak, depan semualah ya, depan forum itu Michi udah biasa. Tapi kok ini menjadi MC ulang tahun kok mental tuh kena banget gitu, deg-degan gitu kan. Shock lah, lebih shock terapi gitu. Padahal belum kejadian, tapi H-2, H-3 tuh udah ngerasa deg-degan aja gitu. Itu sih pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu. Nah pas hari H-nya sambil nunggu jam teng gitu kan, terus aja bismillah, sholawatin, sing lancar gitu kan acaranya, karena ramenya acara itu tergantung MC gitu. Jadi benar-benar ngerasa tanggung jawab Michi tuh besar gitu. Michi ngerasa kayak gitu. Oke, dari situ pas udah beres acara, pas udah berjalannya acara,
memang deg-degannya hilang gitu, karena itu cuman di awalnya aja pas pembukaannya aja itu deg-degan karena takut lupa udah ini ngapain gitu. Nah tapi sebelum itu mesti persiapan dulu lah, persiapan nih rundown acaranya mau seperti apa, apakah mau ada badut, apa musik, apa gitu kan, mesti siapin dulu. Dari segi persiapan itu udah siap, udah pasti mesti persiapin ya, karena mesti mempelajari dulu harus seperti apa sih nanti gitu kan, terus persiapannya harus bagaimana. Akhirnya misi persiapin itu udah tinggal balik lagi ke mental. Balik lagi ke mental, kalau misi tegang, kalau misalkan misi deg-degan itu bakal buyar. Gimana caranya kita bisa mengkontrol itu emosi kita, deg-degan kita. Kan deg-degan itu kadang kalau deg-degan yang berlebihan tuh kita gemeteran gitu kan. Bener-bener mengkontrol diri itu untuk bisa santai itu lumayan bismillah deh ya, kita cuma bisa istighfar, bismillah, sholawat gitu ya, itu aja yang bisa Michi lakuin, minum air putih paling gitu. Nah pas tank gitu kan, pembukaan memang sedikit deg-degan gitu, tapi pas udah berjalannya acara enjoy gitu, serasa ngajar aja gitu. Kadang sebelum acara Michi selalu berpikir gini, anggap kamu itu sudah profesional gitu ya, anggap kamu itu sudah profesional, kamu bisa diundang aja berarti orang percaya sama kamu gitu. Jadi lebih ke arah situ. Oh iya ya, tidak semua orang bisa melakukan ini, tidak semua orang dipercayai untuk menjadi MC ulang tahun gitu, dan kamu dipercayai artinya kamu hebat. Aku selalu mikir kayak gitu. Aku udah dipercaya kayak gini berarti aku bagus, pokoknya lebih ke mengapresiasi diri sendiri sebelum ya orang lain mana tahu ya gitu Michi mengapresiasi Michi apa enggak, cuman ini Michi harus mengapresiasi diri Michi gitu. Udah diundang aja berarti udah alhamdulillah gitu, kamu hebat Michi, kamu gini gitu. Jadi kayak lebih tumbuh lagi, oh ya aku pasti bisa. Itu kayak antara diri kita ya, menyemangati diri kita sendiri gitu. Itu kayak bener-bener campur aduk di dalam itu. Kamu bisa, kamu udah diundang tuh udah bagus kayak gitu. Pas acara Michi hilang tuh deg-degannya. Michi coba alhamdulillah bisa mengkontrol diri gitu kan. Tahu lah rundown acara ini ke acara itu apa, lebih lega gitu. Beres acara alhamdulillah responnya ternyata baik, dan Michi kayak udah udah gitu, acaranya udah kok bentar sih gitu. Jadi sebenarnya shock terapi itu hanya di awal aja gitu. Tapi kalau kita sudah melihat kondisi tempat, kondisi acaranya bagaimana, kondisi anak-anak, orang tuanya happy, itu ke diri kita tuh kayak lebih lega aja gitu. Yang bikin deg-degan itu ketika kita melihat satu orang tua nih cemberut aja, kadang ke kitanya jadi aku nggak rame ya gitu, tapi aku lihat lagi sisi orang tua lain, ternyata mereka ketawa-ketawa, mungkin ibu ini lagi baper kali gitu kan, ngelihat orang tua lain happy kok gitu, tumbuh lagi semangatnya gitu sih. Lebih ke arah mental kali ya yang harus lebih dipersiapkan gitu selain materi. Terus dari situ Michi coba untuk memberanikan diri untuk membuka harga, karena ternyata Michi posting tuh banyak yang harga jasa MC berapa gitu. Akhirnya Michi coba untuk buka price list Michi beserta fotografernya juga. Jadi Michi tuh plus video foto kayak gitu. Jadi kalau sama foto video itu beda lagi harganya. Kalau memang jasa MC-nya aja murah banget, nggak akan tarif mahal-mahal. Yang penting Michi melatih skill Michi bahwa Michi tuh bisa loh MC gitu aja sih. Dan Michi mikir dulu waktu kecil kayak gini loh gitu, masa sekarang pas udah dikasih sama Allah ruang untuk bisa nih tampil silahkan gitu, tapi kok kayak gak mau, kan mubazir ya. Jadi Michi coba untuk tampil di sisa-sisa usia Michi tuh pengen mewujudkan apa yang menjadi mimpi Michi waktu masa kecil ya, jadi guru. Alhamdulillah udah gitu kan, tinggal jadi pembawa acara ya, jadi MC gitu. Yang pasti kalau persiapan itu dimulai dari materi ya, kita mau games apa, kita mau mempersiapkan apa nih yang harus kita siapin, kita catat tuh gitu kan, walaupun akhirnya di depan itu mesti nggak pernah pakai yang namanya kertas catatan, nggak pernah. Jadi bener-bener udah lepas, itu tuh nggak boleh, karena cukup mic aja deh gitu, karena semua udah ada di kepala. Jadi tapi sebelum itu Michi selalu bikin rangkuman, kita mau ngapain aja dari awal sampai akhir tuh mau ngapain aja, itu harus kita udah mempersiapkan materi lah disebutnya gitu kan ya. Apalagi games itu adalah peramenya ya. Kalau games yang nggak ramenya terame gitu, jadi kita bikin games semenarik mungkin gitu.
Ya itu aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan tuh mental dan materi ya gitu dari awal sampai akhir gitu. Kuncinya adalah kita sholawatin, kita perbanyak istighfar, bismillah sebelum Assalamualaikum warahmatullahi, kita mengucapkan basmalah sebelumnya. Kita memohon kepada Allah semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan dihilangkan gugupnya. Waktu itu mesti sholawatin dari subuh bangun sampai sampai sebelum tank gitu kan, setengah jam sebelumnya sholawatin terus, minta kekuatan, ketenangan. Karena kalau kita tenang itu kita berpikir di depan orang banyak itu lebih enak gitu daripada kita tampil di depan tapi kita deg-degan, itu buyar gitu. Ya penampilan itu penting ya untuk seorang MC. Jadi nggak cuman kita mengkontrol diri kita dari segi mental segala macam, dari segi materi, tapi kita juga harus menomorsatukan penampilan ya, style kita gitu. Kita harus bisa mengkondisikan kita MC itu harus menarik ya gitu. Nggak harus pakai baju bagus kalau kata Miki ya. Yang penting rapi, warnanya terang karena kita itu MC anak-anak dan anak-anak itu seneng sama yang cerah-cerah gitu. Jadi pilih stylenya itu yang dibilang modis tapi sopan dan rapih sih itu. Jadi nggak harus mahal. Tampil yang baik itu nggak harus mahal. Kita bersikap yang sopan kepada semua orang juga itu sudah menampilkan kita tuh baik, kita tuh bagus loh gitu aja sih. Melihat dari profesional itu nggak harus dari penampilan aja, tapi dari diri kita dalam dulu aja. Alhamdulillahnya kayak pendukung itu adalah dari suami, dari orang tua itu ngedukung, dan Misi selalu minta doa pagi-paginya, doain ya semoga lancar gitu, karena Misi nggak mau malu-maluin, jadi pengen acara tuh happy, setidaknya lancar lah, kondusif lah, nggak harus yang heboh-heboh banget karena Misi juga ngerasa pengalaman Misi tuh belum terlalu banyak, jadi yang penting acara kondusif, rame, udah itu udah cukup deh, lancar gitu aja dan nggak ada apa-apa. Buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang mau menjadi MC ulang tahun boleh gabung, ayo kita belajar bareng-bareng sama Miss Ci. Miss Ci tuh malahan sekarang tuh lagi kepikiran untuk merekrut ya tutor TPC itu kan banyak, otomatis mereka itu pasti ada yang punya kemampuan untuk menjadi MC. Malahan sekarang itu tujuan kedepannya Miss Ci adalah mengembangkan MC ulang tahun di TPC Project gitu ya. Di TPC itu bukan hanya bimbel, tapi di sini tuh banyak program-program untuk tutornya sendiri. Jadi kita tuh bisa kayak mengembangkan bakat gitu loh. Jadi tutor itu nggak cuman kamu ngajar ya gitu, enggak, tapi tutor-tutor TPC itu bakal Miss Ci kemas untuk menjadi orang yang bisa meng-skill up diri mereka gitu untuk menjadi dan untuk lebih berkembang lagi gitu. Jadi nggak stuck untuk ngajar aja, tapi kamu punya kemampuan apa, ayo kita kembangin bareng. Itu sih Miss Ci tuh pengen tutor-tutor TPC itu punya keahlian-keahlian yang bisa Miss Ci kembangin, terutama di bagian pembawa acara atau MC. Jadi banyak banget tutor TPC yang bagus-bagus nih ya, kayak public speakingnya juga bagus-bagus nih tutor TPC. Jadi kayak pengen mengembangkan bakat mereka untuk bisa menjadi MC ulang tahun gitu. Jangan dulu terjun, tapi setidaknya kita ngobrol dulu, kita bimbing dulu harus gimana-gimananya, kita bareng-bareng dan mesti bisa lepas mereka. Gitu sih, itu harapan ya untuk MC. Jadi TPC Project ini atau tutor permata center ini bukan hanya bimbel, tapi di sini ada wedding organizer-nya juga. Kita lagi coba untuk merangkap menjadi WO karena kita satu tim yang kayak udah kompak aja gitu, dan insya Allah kalau misalkan kita ngurusin wedding, insya Allah kayaknya bisa deh. Dan itu dimulai dari keyakinan dulu. Pengalaman memang masih nol, tapi kita apa salahnya untuk belajar itu kan bisa dari YouTube, bisa tanya-tanya, dan dimulai dari kita berani dulu, kita siap dulu, terus kitanya juga pede dulu gitu ya, dari WO, dari foto gitu kan. Kita udah berjalan nih foto ya, Silva Fotografi namanya. Jadi suami sendiri yang moto-motoin gitu kan, foto pre-wed segala macam. Alhamdulillah jobnya juga udah dipercaya ya gitu, nggak kosong banget job, ada tiap bulan itu ada job. Jadi kayak udah alhamdulillah nih dipercaya nih suami gitu kan, itu udah termasuk TPC juga. Terus ada kita tuh kayak MC ulang tahun juga ya. Dan yang terakhir kita penjualan makanan ringan juga ya, namanya Miss Cikroh. Itu dibawa dari nama Miss Ci pribadi. Jadi Miss Ci tuh pengen ngemas tutor permata center ini nggak cuman untuk bimbel aja ya, tapi untuk semua kalangan gitu. Dan ini tuh diambil orang-orangnya ini adalah orang-orang yang
dari TPC sendiri gitu, nggak ngambil baru, nggak. Pokoknya semua tetap tutor Permata Center, tutor-tutor TPC yang Michi kemas untuk bisa berkembang dan selalu mengembangkan dirinya bahwa mereka itu hebat gitu. Ya, jadi untuk yang mau pakai jasa Michi untuk menjadi MC, nggak Michi aja sih, insya Allah nanti diterjunin lah tutor-tutor ya untuk bisa berani menjadi MC, bisa hubungi yang kontak di bawah ini untuk menjadi MC ulang tahun ya. Se-Bandung insya Allah ya, Cimanggung sama Bandung kota lah, Cibiru gitu. Nah untuk pematokan harga Michi dari awal itu nggak pernah lihat dulu itu gitu, karena itu nomor kesekian ya, sebenarnya bayaran kita tuh tergantung keprofesionalan kita. Michi merasa Michi awal gitu kan, jadi tidak mau mematok yang tinggi-tinggi dulu. Yang penting orang mempercayai kita sebagai MC, pokoknya kita tampilkan yang terbaik, itu udah cukup. Yang lebih mahal itu adalah pengalaman ya dibanding amplop gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau meniti karir menjadi MC ulang tahun, pengalaman yang paling mahal sebenarnya ya, bukan apa yang kita dapat tapi pengalaman. Jadi raihlah pengalaman sebanyak-banyaknya, dan itulah yang akan menjadi bekal kita untuk meraih mimpi kita di masa depan gitu. Ya, sama-sama. Semoga apa yang Michi sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum.